Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Kembali kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Firman Tuhan pagi hari ini saya ambil di dalam pembacaan Alkitab kakak kita dalam Yeremia pasal 35 sampai dengan pasal 36 dengan judul kata-kata yang kekal. Mari kita akan membaca terlebih dahulu yang saya ambil dalam Yeremia pasal 36 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Datanglah firman ini dari Tuhan kepada Yeremia. Bapak Ibu, di awal abad ke-19 ada seorang yang bernama Thomas Carlyle yang memberikan sebuah naskah kepada filsuf yang bernama John Stuart Mill untuk ditinjau oleh John Stuart ini, Bapak Ibu. Nah, entah bagaimana sengaja atau tidak, Bapak Ibu, naskah itu kemudian terlempar ke dalam api, dimakan habis oleh api. Nah, padahal Bapak Ibu itu adalah satu-satunya salinan yang dibuat oleh Thomas Carlyle. Tapi kemudian dia nggak menyerah, Bapak Ibu. Dengan gigi si Thomas Carlyle ini menulis ulang salinan yang rusak tadi yang dimakan oleh api, Bapak Ibu. Api tidak dapat memusnahkan kisah yang sudah tersimpan utuh di dalam benak Thomas Carlyle, Bapak Ibu. Nah, tapi apa? Dari kehilangan yang luar biasa itu, Bapak Ibu, Carlyle justru menghasilkan karya monumentalnya, yaitu The French Revolution atau Revolusi Prancis. Nah, sama dengan Alkitab, dengan pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu, bahwa pada hari-hari menjelang runtuhnya kerajaan Yehuda ini, Bapak Ibu, Allah memerintahkan kepada Nabi Yeremia untuk menulis kitab kepada bangsa Israel. Ayat yang kedua ya, Bapak Ibu ya, ambillah kitab gulungan dan tulislah di dalamnya segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu. Nah, pesan tersebut mengungkapkan bahwa ini adalah kelembutan hati Allah yang memanggil umatnya untuk bertobat agar terhindar dari serbuan yang akan mereka terima, yang akan terjadi sesegera mungkin, Bapak Ibu. Kemudian Yeremia melakukan persis seperti yang diperintahkan oleh Allah, Bapak Ibu. Nah, kemudian gulungan ini diserahkan kepada raja pada waktu yang memerintah bangsa Israel, yaitu Raja Yoyakim, Bapak Ibu. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu, ketika Yeremia menyerahkan kitab ini, Yoyakim mengoyak-oyakkan dan melemparnya ke dalam api, Bapak Ibu. Nah, tindakan raja ini bukannya memperbaiki keadaan, tetapi justru malah makin memperburuk keadaan, Bapak Ibu. Tapi kemudian Allah menyuruh kembali Yeremia untuk menulis sebuah gulungan lain dengan pesan yang sama. Dia berkata, Yoyakim tidak akan mempunyai keturunan yang akan duduk di atas tahta Daud, dan mayatnya akan tercampak sehingga kena panas di waktu siang dan kena dingin di waktu malam. Ayat yang ke-30. Mencoba menyingkirkan firman Allah dengan membakar kitab memang bisa dilakukan, Bapak Ibu. Kita semua bisa melakukan itu. Namun apa, Bapak Ibu, tindakan itu sia-sia sama sekali. Firman Allah yang hidup di balik kata-kata itu kekal selamanya. Jadi ketika kita membakar kitab gulungan itu, Bapak Ibu, kita tidak akan, atau orang lain ya Bapak Ibu yang membakar kitab tersebut, itu kita akan tersimpan di dalam memori kita. Dan kita suatu saat akan mengingatnya itu dan terus akan mengingatkan kehidupan kita kepada firman tersebut. Nah, tindakan keji berupa pembakaran gulung-gulungan kitab merupakan pendahuluan dari perbuatan lain yang lebih mengerikan. Ini adalah penolakan secara harfiah dan penyalipan Yesus, firman Allah yang hidup, kata Mark Dehan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, janganlah kita mencoba untuk mengabaikan firman Tuhan, atau bahkan kita sampai membakar atau melakukan seperti yang dilakukan oleh Raja Yoyakim ini. Karena apa, Bapak Ibu? Karena tindakan itu adalah tindakan yang sia-sia. Kita tahu firman Allah adalah firman yang hidup. Firman Tuhan adalah firman yang hidup yang akan terus mengingatkan kita kepada perkataan-perkataan Allah yang penuh dengan janji-janji tersebut. Demikian firman Tuhan pagi hari ini, biarlah kita terus memperkatakan firman itu, karena firman Tuhan itu adalah firman yang kekal, yang akan terus membuat kita, menuntun kita untuk menjalani kehidupan kita. Jangan sampai kita seperti bangsa Israel atau bahkan seperti Raja Yoyakim, Bapak Ibu, yang mengabaikan firman Tuhan, bahkan ia membakar firman Tuhan tersebut. Firman Tuhan sampai di sini biarlah memberkati kita semua dan kita bisa melakukannya setiap hari dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa,
biarlah kami pagi hari ini meminta pertolongan-Mu untuk kami terus menyimpan apa yang sudah Engkau firmankan dalam kehidupan kami melalui Alkitab ya Tuhan. Dan biarlah kami terus rajin, dan biarlah kami terus mendisiplinkan diri kami untuk terus bisa membaca dan memperkatakan firman Tuhan itu. Karena firman Tuhan itu adalah firman Tuhan yang hidup sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.